Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ampas Kopling Program Studi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Azan Suwandi dengan NIM 11 18 10 14. Lalu ada Anggara Aziz Saputra dengan NIM 11 18 10 12 dan juga Bani Arman Maulana dengan NIM 11 18 10 16, diikuti oleh Muhammad Rizky Al-Rahman dengan NIM 11 18 10 62. Hari ini kami akan menjelaskan tentang basic switch configuration. Tujuan dari lab ini yaitu setting basic switch. Switch memiliki 5 metode. Yang pertama, setup mode, yaitu switch masuk setup mode jika NVRAM masuk alias kosong alias tidak memiliki konfigurasi. Biasanya kondisi ini terjadi ketika mengaktifkan switch baru atau setelah melakukan reset konfigurasi. Lalu yang kedua ada user mode, yaitu hanya terdapat beberapa komen untuk monitoring. Komen show terbatas, ping, dan juga trace route. Ditandai dengan switch, lalu ada simbol lebih dari. Nah, ini adalah topologi yang akan kami buat. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya pada sesi tutorial. Baik, di sini kita akan langsung saja ke lab 15 basic switch configuration. Nah, di sini sebenarnya konfigurasi switch ini sama seperti halnya dengan konfigurasi router basicnya. Oke, untuk men-setting basic switch S1 dan S2 gunakan akses konsol dari laptop 1 dan laptop 2. Setelah itu kita langsung masukkan komennya di switch. Oke. Nah, oke. Oke, kita kasih nama hostname S1. Ya, baru kita melakukan disable DNS lookup untuk mencegah switch melakukan translasi komen yang salah ketik, itu dengan cara no IP main lookup. Oke, lalu kita setting passwordnya reflect itu cistosec dengan cara enable. Sekarang kita setting password konsolnya dengan cara kita masuk ke line konsolnya dulu. Dengan waktu 5 menit 0 second jika tidak ada aktivitas maka akan melakukan sendiri. Min time code 50. Oke, sekarang kita login. Setelah itu kita setting password PTY, lalu aktifkan timeout command sehingga jika 5 menit 0 second tidak ada aktivitas maka akan record sendiri. Dengan cara yang pertama kita langsung line PTY 04. Oke, sini passwordnya jangan lupa itu. Oke, set main time 50. Sekarang kita login. Nah, sekarang kita enable encryption clear text passwordnya. Kita keluar dulu ini. Dengan cara service kasih password oke,
Sekarang kita buat banner memberikan informasi kepada user yang tidak memiliki otoritas dilarang login switch dengan cara langsung banner kemudian OTG ini kita samakan aja. Ini salah, ada kelupaan pagarnya. Oke, sekarang kita setting IP address dan interface description-nya dengan cara kita aktifkan interface LAN 1 dengan subcommand not shutdown. Oke, kita langsung masuk ke info FLAN 1, baru kita masuk deskripsinya. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, 11. Nah, max-nya jangan lupa. Oke, sekarang masuk down. Kita exit. Kita setting default gateway-nya dengan cara IP default. Main gateway. Sesuai dengan router ya. Oke, sekarang kita set lagi. Kita simpan konfigurasi file running configuration ke startup configuration dengan cara copy running min config startup min config. Oke, begini enter aja. Oke, sekarang ketika kita men-setting switch maka konfigurasi akan disimpan sementara di file running configuration atau RAM. Oleh karena itu proses menyimpan penting untuk dilakukan agar saat switch reboot dan atau shutdown file konfigurasi switch masih tetap disimpan di startup configuration atau NVRAM. Cara lain menyimpan konfigurasi yang menggunakan command yaitu write memory atau WR-admin. Oke, ini kita habis setelah S1 kita ulangi langkah yang sama untuk men-setting switch S2. Jadi sini jika ini sudah maka kita langsung ke men-setting basic switch-nya di S2. Nah, sekarang saya akan melakukan verifikasi dari S1-nya, yaitu menampilkan informasi full konfigurasi switch dengan cara show run. Nah, oke, situ sekali. Nah, gunakan tombol enter untuk menaikkan per baris, kalau space untuk menampilkan per screen. Oke, sekarang kita kalau key to exit. Nah, sekarang kita menampilkan informasi interface nya dengan cara show IP interface brief. Nah, oke, sudah. Sekarang kita coba testing dari laptop 1 ke S1.
Nah, dari output itu reply pertama diawali timeout, kemudian dilanjutkan dengan reply dari IP LAN 1 S1. Nah, sekarang kita coba tes koneksi dari S1 ke R1. Dari S1 ke R1. Oke, dengan cara ping di sini. Ada komanya. Kita coba. Nah, dari hasil ping yang pertama sukses, spread masih 80%. Kemudian lanjutkan yang kedua menjadi 100% ya. Jadi begitu. Ya, sekian aja. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.